hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu nih Mas, tapi masih seputar tentang DC lapangan sih. Dari kemarin-kemarin kan kita ada bahas tentang DC lapangan tuh, ancaman DC lapangan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang berbagai modus DC lapangan buat ngancem nasabah. Ya, jadi mungkin ini karena banyak banget orang-orang yang ketika dapat ancaman mau didatengin DC itu pada resah gitu ya. Nah, sebetulnya itu ancaman DC yang kayak gitu semua aplikasi juga ngancem gitu kan. Jadi kita perlu edukasi masyarakat buat ancaman-ancaman seperti apa yang biasanya memang itu sudah template gitu ya. Nah, biar masyarakat itu enggak yang terus was-was ketika ada ancaman adanya DC yang bakalan datang, DC lapangan atau FC ya kita sebutnya gitu. Itu ada kita kumpulin, nanti kita bagi partnya ya kalau misalnya videonya terlalu panjang. Jadi jadi aku bakal ngebaca ini kan berbagai-bagai modus yang biasa diancemin ke nasabah. Soalnya rata-rata kalau datang ke sini itu pasti ceritanya beda-beda. Ada yang diginiin, ada yang digituin. Tapi ya hal itu kan bagi mereka takut, tapi kan bagi kita itu kan biasanya modus-modus aja. Ya kan kita pengen memvalidasi nih bener apa enggaknya kan modus-modus ini. Dan kita kupas ya keanehan-keanehan dari setiap ancaman. Makanya kita bakalan ngebacain atau membahas tentang modus ancaman penagihan dan DC lapangan. Jadi kita mulai yang pertama aja ya. Nah, yang pertama itu mengancam dengan mendatangi RT atau RW setempat. Nah, itu banyak banget yang gunain template seperti itu. Banyak banget. Ini kita tampilin juga nanti bentuk ancamannya seperti apa. Kita ambil masing-masing dua ya, Do ya. Kamu bacain, nanti kita bahas sesuatu yang ganjal dari ancaman-ancaman tersebut. Ini aku baca dulu ya. Ada yang ini pesan WhatsApp. Tim lapangan kami akan meminta izin ketua RT atau RW setempat sehingga didampingi menuju ke alamat Anda. Bantu konfirmasi kepada kontak darurat Anda bahwa akan dilakukan penelponan otomatis oleh sistem dan kunjungan untuk konfirmasi langsung. Tolong disampaikan hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Segera kirim bukti pelunasan jika sudah selesai tagihan SOP letter dan ini kita nanti ini sensor ya aplikasinya. Mau dibahas satu persatu atau ini kan dari satu topik ada dua contoh. Mau dibahas satu persatu atau langsung dua sekaligus? Langsung dua sekaligus, tapi aku langsung tanya aja ya. Berarti itu satu persatu. Ya udah deh, satu persatu ya. Nah, aku pengen nanya yang paragraf pertama yang dibilang meminta izin ketua RT atau RW setempat. Nah, emang DC pinjol itu kalau mau datang emang harus lapor ke RT atau RW setempat buat datengin ke rumah gitu. Nah, ini sekali lagi nih ya. Di kalimat pertama ini dia itu si DC itu sudah memainkan namanya psikologisnya. Iya, psikologisnya udah dimainin nih di kalimat pertama. Dan dia sudah berusaha mencerminkan, maksudnya kayak kita itu bakalan ngajak RT RW. Biasanya kan orang-orang itu di lingkungan itu paling takut sama RT RW. Makanya dimanfaatkan oleh DC pinjol untuk menakut-nakuti gitu. Tapi sebetulnya nggak pernah ada DC FC pinjaman online yang datang itu dengan mengkonfirmasi ke RT RW setempat gitu. Karena di sebagian tempat ya, kalau di masyarakat itu bahkan banyak yang masyarakatnya atau tokoh-tokoh masyarakatnya, salah satunya RT atau RW itu yang tidak mendukung adanya debt collector datang ke wilayah tersebut. Karena mengganggu juga. Kalau kamu pernah lihat ya, mungkin teman-teman pernah nggak lihat di suatu tempat ada banner yang dipasang tulisannya itu debt collector dilarang masuk dan lain sebagainya. Pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah ada di sosmed tapi aku lihat. Ya, itu kan yang membuat banner kayak gitu tentunya orang-orang yang punya kewenangan di masyarakat tersebut, termasuk RT RW. Jadi si DC itu sebetulnya pun takut ya ketika mereka itu mau meminta izin ke RT RW karena banyak di Indonesia itu sebetulnya RT RW atau tokoh masyarakat itu nggak menginginkan adanya DC masuk ke wilayah tersebut gitu. Sebetulnya mereka sendiri takut, jadi nggak mungkin meminta konfirmasi gitu. Nggak pernah ada juga
Jadi masyarakat nggak perlu takut sebetulnya untuk RT Masalah izin ke RT RW. Nah, tapi terus ini lagi satu. Nah, kalau misalnya dia mau minta izin ke RT RW, ngapain ya? Tolong disampaikan hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maksudnya disampaikan ke RT RW mungkin ya. Lah ngapain dia menyuruh si nasabahnya buat konfirmasi ke RT RW, kan dia sendiri tadi di awal mau minta izin. Nah, jadi ini kan dalam satu chat ini itu udah terjadi hal yang tidak apa sih namanya? Nggak apa namanya itu, nggak sinkron ya, antara kalimat dia yang pertama dan yang kedua gitu. Jadi tujuan dari kalimat ini adalah tetap yaitu satu, psikis mereka biar mereka takut, oh ini beneran kayaknya dia mau datang gitu. Kalau aplikasi yang beneran, ini kan pertanyaanku pribadi ya, mau dia dari aplikasi legal juga, mereka juga boleh atau enggak sih ke RT/RW, ngerti kan maksudku? Ngerti. Ini sebetulnya kita tadi harusnya bahas di awal ya sebelum kita ke sini, tapi nggak apa-apa gini. Jadi teman-teman buat kalau misalnya kita mau didatengin FC atau DC, itu mereka itu harusnya datang aja, nggak perlu mengkonfirmasi apapun itu. Nah, jadi konfirmasi yang akan kita bacakan nantinya, ini salah satunya tadi kan mengancam dengan mengkonfirmasi ke RT/RW modus 1, nanti ada modusnya ada banyak gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu ketika FC mau datang tanpa ada modus-modus ini gitu loh, modus-modus yang akan kita bacain yang sering terjadi di masyarakat, nggak ada itu semua. Jadi datang aja gitu. Nah, nanti kita bakalan bahas modus-modus selanjutnya. Berarti dia cuma memainkan psikologis nasabahnya aja ya? Iya. Dan kita ke contoh kedua. Kita sekarang durasi videonya 10 menit tuh. Soalnya ada yang pengen aku tanyain sih satu. Iya, udah satu. Nah, emang DC lapangan boleh nyamperin kontak darurat? Enggak. Ini kan juga sebetulnya enggak disampaikan mau nyamperin kontak darurat. Ini bantu konfirmasi kepada kontak darurat. Nah, itu jadi mereka juga ngancem gimana ya? Ancamannya ini masih banyak banget ya, disuruh konfirmasi ke kontak darurat. Artinya mereka benar-benar belum mau datang gitu loh. Kalau mau datang ngapain disuruh konfirmasi ke kontak darurat gitu. Jadi ini cuman banyak banget yang bisa kejanggalan kalau teman-teman lihat. Ini baru satu nih. Ada satu lagi nih. Siap. Nah, contoh kedua ini masih dengan modus yang sama. Aku bacakan aja ya. Apabila di hari ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan tagihan Anda, maka kami akan mengirimkan tim lapangan ke alamat Anda. Terus, masih sama RT dan RW. RT dan RW dan jaminan atas hutang Anda, yakni buku kontak Anda akan kami ikut sertakan sebagai saksi atas eksekusi hak perusahaan berupa pembayaran kembali dari Anda. Biaya kerugian dan biaya hukum akan kami tangguhkan ke Anda selaku nasabah apabila terjadi sesuatu di luar dugaan ketika tim lapangan mengambil pembayaran ke lapangan Anda. Alamat sama ya, kamu bacanya pelan-pelan. Oh iya. Berarti hampir sama dia bawa RT/RW ya? RT/RW ini sebetulnya ada ancaman tersirat juga di dalam ancaman ini. Nih, di kalimat ketiga, biaya kerugian atau kerusakan dan biaya hukum akan kami tangguhkan ke Anda. Nah, kita bahas yang bait pertama kedua itu sama sebetulnya. Ini sama, nggak ada konfirmasi ke RT/RW. Karena satu memang belum pernah ada, terus kedua ya kan belum pernah ada, Mas. Mungkin besoknya ada. Nggak juga mereka mikir ketika mereka konfirmasi ke RT/RW karena banyak tokoh masyarakat yang sebetulnya tidak mendukung adanya DC masuk ke wilayah tersebut. Mereka juga pasti takut kalau mau konfirmasi ke RT/RW. Jadi itu hal yang tidak mungkin. Itu sama pembahasan yang kedua, yang pertama. Tapi yang ketiga nih, yang biaya kerugian ini aku agak kurang mudeng sedikit. Ini itu adalah bentuk ancaman secara nggak langsung. Secara nggak langsung, dan ini sebetulnya udah boleh dibilang ancaman kekerasan. Maksudnya gimana tuh? Nah, kamu pahami coba kalimatnya. Biaya kerugian atau kerusakan dan biaya hukum akan kami tangguhkan ke Anda, sampai situ. Nah, artinya mereka kan menggambarkan kalau nantinya mungkin akan ada biaya kerusakan, gitu. Biaya kerusakan biasanya ditimbulkan oleh apa?
kekerasan, Oke. oleh kerusuhan Ngerti, gitu ngerti. ya. Oke, Nah, oke, berarti oke. kan dia ngancam secara nggak langsung nanti kita itu mungkin bakalan rusuh. Oke, jadi Gitu. kalau ada kerusakan apa-apa Kamu yang sendiri nanggung gitu. Oke. Ada dua hal yang perlu dipertanyakan. Pertama, kalau nanti adanya kerugian atau kerusakan, jelas nggak boleh. Berarti dia sudah mengancam akan ada kerusuhan. Oke. Itu sudah ancaman Iya, iya. kekerasan, nggak boleh gitu. Terus yang kedua, Apabila kami akan tangguhkan ke Anda. Lah gimana ceritanya? mereka yang datang, mereka yang rusakin, kok kita yang nanggung kerusakan Iya, kita sendiri ya? betul. Oke, Jadi oke. nggak perlu itu, udah nggak masuk logis itu ya. Oke. Maksudnya mau di di bidang apapun, ketika orang berantem misalnya, satu yang membuat rusuh siapa, yaitu yang Salah. bertanggung jawab atas kerusakan. Menurut peraturan itu. juga kan nggak boleh rusuh juga kan? Ya ini kita nggak ngelihat peraturan pun, Oke. maksudnya secara logis manusia. Nggak masuk akal. Ketika saat misalnya kita dua orang nih, aku rusuh mecahin gelas, yang tanggung jawab masa Masa aku sendiri? ya kan enggak gitu. Oke. Jadi ini Ada 2 poin ya. ya, tapi tujuannya mereka menakut-nakuti. Menakuti, mainkan psikologisnya Iya. lagi. Ada juga mungkin orang yang berpikir, waduh, Mas kok ini ada ancaman ini nih, kalau ada kerusakan berarti ini mereka bakalan rusuh gitu kan. Ya, jadi mereka bakalan takut hal itu si nasabah. Tujuan si DC itu biar menakut-nakuti kalau kita itu kadang bikin rusuh gitu loh. Oke. Itu. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman. Ancaman seperti ini tuh template ya. Berarti cuma ancaman aja. Ini sama aja. Nah ini kadang mereka kan juga ngirim ini, mungkin teman-teman ada yang pernah dikirimin kalimatnya sama persis dengan ini gitu. Dan ternyata kita juga punya. Berarti itu Berarti template. Iya. Template doang. Iya, nggak perlu baper, nggak perlu takut. Mereka ngirim ini juga mereka kadang nggak baca. Oke. Mereka copy paste, kirim, selesai. Rugi banget kalau mereka cuman template copy paste. Terus kita bayar. baper. Kita baper. Sabar, maksudnya ketakutan. Ya, ketakutan. Gitu. Lah orang mereka aja ngirimnya aja belum tentu Template. mereka. Itu juga dikirimnya nggak ke kalian doang kali, ke semua. Iya, mereka juga nggak baca apa yang Benar. mereka kirimkan gitu. Oke. Gitu ya buat yang RT RW setempat, mungkin teman-teman pernah juga punya kasus yang sama, diancam RT RW dan lain sebagainya. Logikanya kayak gitu. Tidak mungkin bawa RT RW. Oke, kita lanjut ke Modus kedua. Modus kedua. Oh, ini ada ininya tuh ternyata. iya. Oh, udah dibahas ya yang ini ya? Udah. dibahas. Bacain aja. Oke, ya. bagaimana jika RT atau RW didatangi oleh FC? Itu pertanyaan pertama. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Si DC yang datanginya ke nasabah, nggak ke RT atau RW. Kita yang pertanyaan kedua, kita harus bagaimana terus mengkomunikasikan benar kalau kita adalah korban teror DC pinjol. Ya itu nggak make sense juga yang kayak Nah, tadi. kalau kita lagi ngomongin tentang DC lapangan, kita sebenarnya nggak perlu ada sangkut pautnya dengan Iya, Pondar. Pondar kan cuma buat mengingatkan, itu juga Ya beda, itu beda lewat pembahasan. iya, benar. Nih, contoh kedua ya. Modus kedua. Ancaman kalau tim legal sedang bersama dengan FC. Oke. Jadi ini ngancem, biasanya DC itu ngancem kita lagi bersama tim legal, Pengen bla, bla, bla. datang OTW. Ya, Oke. nah itu satu jenis komunikasi persuasif lagi, Iya. ngomongin tim legal gitu. Tim legal. Orang Jadi lebih dari satu nih ramean. ya itu satu. Terus kedua, orang masyarakat ketika dia mendengar kata atau kalimat yang asing, rata-rata ketakutan. Kayak dibilang kita sedang bersama tim legal. Waduh, apa nih tim legal? Gitu loh. Orang itu langsung akan kayak gitu. Akan mikir dan akan langsung tertekan ketika mendengar kalimat-kalimat yang terkesannya pakai bahasa tinggi gitu. Nah, kita bahas nih contohnya. Bacain. Contoh satu ya. Contoh satu. Ada videonya. Ada videonya. Apa kita langsung? Ada videonya nggak ini? Ada. Apa kita langsung nonton? Baca dulu. Baca dulu, oke. Kita bersama tim legal diinstruksikan untuk menagih hutang ke rumah atau kantor karena keterlambatan Anda sudah masuk ke tahap yang serius. Pastikan alamat sesuai dengan KTP yang dicantumkan. Siapkan dana sesuai aplikasi atau bayar dengan klien kita dibantu hapus denda 100%. Kita harap hutang ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Maaf kalau kita sedikit ramai ini. Terima Oke. kasih, Prince. Ada lanjut lagi contohnya. Oke. Biar sekalian. Langsung nonton videonya. Satu contoh langsung gitu. Ada videonya. Boleh kita putar dulu nih. Oke. Kita putar dulu ya. Kita habis visit di rumah nasabah. Kita bergerak bersama tim untuk bagi payment tunai di tempat ya.
Oke. Kelihatan Nah, cuma ini satu. contoh dari video dari yang Iya. pertama. Ada contoh kedua enggak, Mbak? Mungkin satu sih langsung. Oh, satu. Ya, enggak apa-apa. Oke. Oke. Kita bahas aja. Nah, tapi ada yang aku pengen tanya nih. Ada poin nih. Siapkan dana sesuai aplikasi atau bayar dengan klien, kita bantu hapus denda 100%. Oke. Oke. Tapi bahas dulu tentang yang dia ngirim bukti ya, dengan bersama tim legalnya itu yang katanya. Oke. Nah, kata-kata tim legal itu sebetulnya itu ya tadi aku udah sampaikan itu salah satu bentuk komunikasi mereka untuk menakuti kita. Tim legal apaan tuh? Iya. Gitu. Orang yang awam kan bener-bener kata-kata tim legal, Iya. kata-kata somasi itu mereka udah takutan. Udah ketakutan. Arah pikiran mereka ketika kalimat-kalimat itu sampai ke mereka, arahnya apa? Penjara gitu. Ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Iya, pidana gitu loh. Tim legal, somasi, uang prestasi itu kalimat kata-kata mereka yang digunakan buat mengarah biar kita tuh mikir sendiri, oh ini nanti arahnya ke pidana, arahnya ke penjara gitu. Padahal kita udah sering bahas sebelumnya, Kalau pinjol itu pinjol itu nggak bakalan bisa mempidanakan. kita sebagai nasabah nggak bisa dipidanakan karena pinjol dengan alasan apapun ya. Artinya alasan apapun itu sesuai kalau kita melakukan pinjaman online seperti orang pada umumnya, misalnya pun ada kesalahan telat membayar, itu bukanlah suatu hal yang bisa diseret ke depan hukum pidana gitu. Kalaupun bisa diseret ke depan hukum pidana, misalnya ada terjadi unsur-unsur kriminalitas, pemalsuan data misalnya gitu. Tapi kalau sekedar terlambat membayar, entah itu terlambatnya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun pun nggak bakalan bisa berubah menjadi hukum pidana walaupun mereka bawa tim legal sekalipun gitu. Satu. Lagi-lagi ini sebetulnya kalau kita menyampaikan berdasarkan pengalaman. Iya. Tadi kalau DC bawa RT RW setempat, pengalamannya memang nggak ada. Belum pernah ada yang seperti itu. Yang kedua, kita sampaikan fakta-faktanya. Oke. Alasan kenapa mereka tidak mau atau tidak mungkin datang bersama RT RW. Kan gitu ya, pengalaman, alasan. Nah, ini di kasus kedua membawa tim legal. Iya. Nah, pengalaman kita nggak pernah ada yang DC pinjol membawa tim legal. Nah, tim legal yang dimaksud ini apa gitu loh. Ya kan orang taunya ya DC lapangan kan. Iya, DC lapangannya udah tim legal, mungkin mereka itu berusaha mempersuasif kalau kita akan membawa mungkin polisi, mungkin aparat, itu yang dimaksud mungkin tim legal ya, atau mungkin kayak pengacara gitu, itu maksud tim legal mungkin yang dimaksudkan. Tapi sekali lagi pengalaman kita yang terjadi di lapangan itu nggak pernah ada DC lapangan yang membawa tim legal, baik polisi, aparat maupun pengacara atau apapun itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nih, aku Yang ini bahas bantu hapus denda 100%. terakhir dulu nih. Oke. Kita harap hutang ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Maaf kalau kita sedikit ramai ini. Nah, itu Kayak mempertegas ya. mempertegas dan ancaman tersirat. Sedikit ramai ini. Maaf ya, kita ramai datanya. Memang mereka kirim pesannya kayak nggak ada kata-kata kasar, tapi ada pesan-pesan yang kami bilang Iya, itu. pesan-pesan tersiratnya yang orang juga bisa nangkap. Kita maaf ya kalau kita sedikit ramai. Berarti kan memberikan info kalau kita nanti datangnya rame-rame. Bayangin aja kita sendiri, mereka datang rame-rame ke rumah gitu kan, pasti takut. Nah, mereka berusaha mencuci pikiran kita. Kita nanti datangnya rame-rame. Maaf ya. Maaf ya, Trims. Terima kasih. Nah, kalau kita nanti sedikit ramai. Oke. Gitu. Nah, itu kan udah yang baca, aduh ini nanti yang datang rame-rame. Iya, walaupun dia nggak pakai kata kasar ya pasti asalnya ketakutan. Padahal nggak pernah DC pinjol datang rame-rame. Apalagi kayak yang di video ini ya. Ya, nah ini kalau dikirim video ini biasanya bener nggak sih? Ya ini video orang lagi traveling, jalan-jalan. Iya sih, bener ini juga. di video ini Siapapun juga bisa bikin kan? Bisa dong. Dan ini video aku yakin juga udah banyak yang nerima. Gitu. Gak percaya coba mungkin ada yang pernah nerima, komen aja. Kualitas videonya juga jelek banget itu Ini banyak patah-patah. yang dikirim kayak gini, gak usah takut. Kalau yang ini denda 100, hapus denda 100% kami bantu hapus Nah, denda. sebetulnya kalau ini hanya iming-iming yang Biar nasabah bayar ya. ya siapkan dana sesuai aplikasi atau bayar dengan klien kita dibantu hapus denda 100%. Nggak mungkin juga kan? Ya, kalaupun mungkin intinya teman-teman
bayar sesuai yang di aplikasi gitu ya. Jangan pernah bayar di luar aplikasi. luar aplikasi itu. Kita nggak ngomongin DC lapangan nggak bakalan datang. Iya. Ada aplikasi yang memang punya DC lapangan. Kita sampaikan juga kalau misalnya teman-teman yang udah konsultasi ke kita gitu ya. Tapi kalaupun aplikasi yang punya DC lapangan dan si aplikasinya mau datang ke kita tidak dengan cara-cara seperti ini. Tidak perlu modus. Nah, justru kalau cara-cara yang kita bacain ini kemungkinan DC-nya belum akan datang di hari itu. Karena kan kita sering kasih info rata-rata orang didatengin DC lapangan itu di atas keterlambatan 60 hari gitu. Jadi modus Membawa tim legal itu udah hal biasa. Dan biasanya justru kalau yang masih pakai modus-modus yang kita sampaikan itu justru malah yang tidak didatangi atau yang belum didatangi pada saat itu. Itu ya, ini modus ketiganya. DC mengirim foto atau maps lokasi. Judul dulu dong. Modus ketiga. Modus ketiga. Nah. DC mengirim foto maps lokasi menuju alamat korban. Ini sering ya. Nah, ini mah udah tahu ya kita nih modus kayak begini. Baca aja ya contohnya ya. Oke. Nah, ada fotonya tuh. Dia ngirim foto nih, tapi angle-nya dari atas. Oke. Nah, nih ya. Kelihatan dari atas ya. Oke, angle-nya dari atas nih teman-teman. Kita ke foto dulu deh. Oke. Kita kalau moto masa iya sih agak Iya, tinggi atas tinggi ya. banget. FC-nya berdiri begini ya. Itu ya. Nih ya. Oke, kita baca dulu pesannya. Dari atas. Oke. Untuk patokannya kalau dari SMPN 5 ini kemana ya? Aku jawab Tanya. ya, aku jawab. Iya ya. Kemana ya? Kalau aku yang jawab gini. Misalnya rumahku di situ. Misalnya aku nanya nih ya ke DC. Ya, di sini kayak gini. Aku balasnya gini. Nggak bisa tambah waktu kan. Nah, ini kan ketakutan. Langsung jangan gitulah ya kan. Seakan-akan. Kalau aku enggak. Pak lurus aja, nanti belok kanan. Habis itu ada pertigaan belok kanan. Aku jawab gitu. Ya di situ aja ada selokan. Enggak, aku arahin beneran. Oh, arahin beneran. Beneran ke rumahnya gitu. Ya itu kalau aku ya. Karena tahu ini itu biasa lah. gitu. Oke, tapi kita baca yang ini aja deh. Kita baca dulu ya pesannya. Kan udah keterlambatan ini bahkan sudah dibantu juga untuk keringanan namun masih tetap tidak ada pembayaran. Titik. Perusahaan kami. Nggak ada titiknya. Oke. Perusahaan kami akan meminjamkan Perusahaan kami kan meminjamkan. ya, perusahaan kami kan meminjamkan dana itu tenor 28 hari harus dibayarkan. Nah, ini Anda sudah lebih dari 8 hari dan kami sudah kasih keringanan tapi belum dibayarkan juga. Jadi ini tagihannya mau diselesaikan sekarang dengan diskon atau mau full cash sama tim lapangan aja nih nantinya. Oke. Ada contoh kedua nggak ini? Yang ini. Yang ini. Biar sekalian ya. Ya. Nih coba. Ada nih kayaknya. Ada. Oh. Ada. Oh, ada maps. Oh, ada. Oke. Contoh kedua dulu. Contoh kedua ya. Dengan maps ya. Oke, dengan maps. Tapi nggak ada fotonya kali ini. Ini sekitar 28 menit jarak tim kami ke tempat Anda. Jika selama dalam perjalanan masih belum ada bukti transfer dari Anda, ketemu dengan tim di rumah ketua lingkungannya. Siapkan dana full sesuai aplikasi dan materai 10.000. Wih, ada voice note-nya. Voice note-nya bisa diputar nggak, Mbak? Nggak bisa ya. Oke. Ada yang pengen aku tanya dulu, Dok. Ini buat ya, teman-teman. Kalian perhatikan foto ini. Mana ada manusia setinggi ini? Oh, ini ada foto orangnya. Iya. Ternyata aku baru nggak. Nah, ini orang kan? Iya, orang. Nah, masa iya orang angelnya tinggi? Iya. Ya mau foto manjat pohon kali ya. Masa orang manusia setinggi itu? Tahu nggak ini dari mana? Itu nih dia ngambil dari Maps. Kan teman-teman ngasih KTP, ada alamatnya, dicari, di searching, kan pasti ada apa Google Lens kan? Dia ngambil foto, di screenshot, dikirim ke kamu. Kok jadi kamu yang edukasi? Ya nggak apa-apa, sedikit. Nah jadi perhatiin aja gambarnya aja udah aneh gitu loh. Iya kan? Oke. Ya itu benar. Terus yang apa lagi yang janggal, Dok? Ini nih. Apa-apa? Sebentar. Nih. Mana? Tagihannya mau diselesaikan sekarang dengan diskon atau mau full cash sama tim lapangannya aja. Nah, emang bisa? Emang bisa kalau apa? Pembayaran kita dibayar sama FC langsung? Bukan. Apa? Ya. Yang itu mungkin bisa ya. Tapi yang janggal benar di kalimat ini janggal. Gini, orang di sini
sudah memfoto, patokannya kemana dari SMP 5, berarti kan udah deket, ya enggak? Berarti dia itu misalnya beneran ya, walaupun ini bohongan ya, logikanya kalau dia memang sudah deket di sini, ya sudah deket ke alamat rumah, kenapa dia menanyakan ini? Jadi tagihannya mau diselesaikan sekarang, full sama tim lapangan, apa maksudnya sekarang dengan diskon, maksudnya dengan diskon itu kalau di aplikasi. Ya. Atau full sama tim lapangan. Kenapa dia menawarkan tagihannya mau dibayar di aplikasi? Oh iya, padahal kan dia udah di kan jalan. kita dekat. Iya. Itu loh. Berarti Itu kan nggak logis ya. Berarti harusnya ya. termasuk make sense lah kalau apa? Nah iya maksudnya berarti kan nggak beneran dia ada di situ. Kalau ada di situ ya tinggal langsung aja datang ke rumahnya. Ngapain dia menanyain? Ini aku kasih pilihan, kalau bayar di aplikasi ada diskon. Kalau kamu nggak mau ambil diskon, nggak punya uang, ya kita samperin malah. Tapi kalau kita samperin bayar full gitu loh. Lah ngapain kamu nawarin diskon lewat aplikasi? Wong kamu jaraknya udah deket katanya. Udah lagi ngirim foto, nanya lagi patokannya di mana? Ya berarti kan artinya dia nggak ada di situ. Iya. Kalau ada di situ ngapain dia masih menawarkan ini mau bayar lewat aplikasi atau mau kita datengin gitu. Kecuali kalau dia posisinya masih di kantor. Iya. Dia nawarin ini bayar aplikasi nanti aku kasih diskon. Kalau enggak ya udah kita terpaksa nyamperin gitu. Nah, orang udah ada di sini ngapain dia nawarin aplikasi gitu. Iya, berarti itu kejanggalan. Iya. Nggak mungkin kalau dia ada di lokasi dia nawarin diskon lewat aplikasi gitu. Oke. Itu ya. Jadi sebetulnya pun kalau di sini kita udah simpulkan ya sama dengan yang setelahnya. Sama aja ya. Setelahnya ini. Nah, kalau ini itu udah bisa diambil dari Google Maps gitu ya. Dari Google Maps, dari foto seperti itu. Karena kan logikanya kita punya alamat KTP udah lengkap. Ngapain dia nanya kayak gini? Berarti ini ancaman kayak gini memang sudah biasa. Ancaman nanya patokan nih udah deket nih. Mungkin ada yang nanya ini, Dok. Oke. Terus ini gimana Mas kok lokasinya di sini gitu? Ini ya di contoh kedua. Di Maps juga kita bisa nentuin titik sesuka kita. Emang iya? Iya. Misalnya. Tapi kan startnya loh, Dok. Iya. Kita bisa nentuin. Oh bisa? Bisa. Misalnya kan aku kan udah tahu nih alamatmu. Lengkap nih. Terus aku pencet misalnya walaupun jauh, terus aku ubah titik awal startku tuh. Mulai di mana. Jadi bisa aja. Tampilannya kayak gini. Iya. Kalau aku ya mungkin ternyata bisa ya. Tapi mungkin ada orang yang mikir juga kayak aku, ini kok bisa kayak gini gitu kan. Mungkin ini berarti orangnya ada di sini gitu kan. Nah, sebetulnya ini selain dari kayak kamu tuh titik awal bisa pakai fake GPS juga. Oh ada. Ada fake GPS. Jadi biar misalnya mungkin nanti setelah video ini tayang si DC itu ganti modus, dia jadi Sherlock kan. Iya kan? Iya. Kalau kayak gini kan orang bisa katanya bisa menempatkan titik awalnya di mana. Kalau Sherlock kan nggak bisa. Oh iya benar. Kalau Sherlock nggak bisa. Kalau Sherlock kan nggak bisa dong. Kamu nggak bisa nempatin titik di mana gitu. Tapi kan ternyata ada fake GPS. Misalnya kayak aku nih, aku di sini di base camp Sedulure Dewe. Terus kamu Sherlock. Aku mau Sherlock ke siapalah teman kita gitu kan. Aku bisa seolah-olah berada di Jakarta. Aku pakai fake GPS, aku titik di Jakarta, nanti orang yang aku kirim seolah-olah melihat aku di Jakarta. Itu ada. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang dimodusin seperti itu, orangnya Sherlock, loh Mas ini beneran loh, ini orangnya udah di dekat sini lokasinya. Itu pakai fake GPS. Soalnya aplikasi digitalnya semua bisa dimanipulasi guys. Ini contoh ketiga ya. Iya. Oke, kayaknya kita potong, nanti kita lanjut part 2. Oke. Karena terlalu panjang ya. Biar kita punya 2 video cadangan. Oke, baiklah. Jadi gitu ya teman-teman. 3 modus yang udah dibahas. Pertama, mengajak RT RW. Terus kedua, ngirim bersama tim legalnya. Ini yang ketiga, pakai Google Maps, foto sama lokasi tadi ya kan. Nah, jadi udah dibahas secara pengalaman juga teknisnya, logisnya make sense atau enggak. Jadi teman-teman tuh harus lebih cermat lagi bacanya, mikirnya gitu loh. Dan jadi kalau teman-teman kan masih banyak menanyakan, Mas ini kok ada fotonya, Mas kok ini katanya beneran udah mau sampai dan lain sebagainya gitu.
Ya ini kayak gini nih, logisnya kita bahas kayak gini. Jadi DC lapangan ada, emang, tapi hanya di aplikasi tertentu. Iya, yang kita ada DC lapangan. sudah sampaikan. Dan biarpun DC lapangan itu mau datang, misalnya memang aplikasinya ada DC lapangan, itu pasti biasanya langsung datang tanpa adanya modus-modus ini. Ya, nggak perlu ngasih tahu kita mau datang. Kalau modus-modus ini biasanya diancamkan oleh semua aplikasi pinjol, pasti ngancamnya kayak gini. Gitu ya. Nanti di part 2 aku mau sampaikan kisah juga. Kemarin ada cerita sedikit lucu. Oh, ada cerita sesuatu nih. Iya, nanti pokoknya teman-teman nanti di part 2. Ya, nanti part 2 ya. Oke. Jadi teman-teman nantikan ya part 2 dari modus-modus DC lapangan ini datang. Oke. Sampai jumpa Di part 2. Oke. Dadah. Terus dulu. Oke.